Hai semuanya, selamat datang di tahun 2020. Thank you so much, saya sudah tembus 100.000 subscriber, bahkan video terakhir saya ditonton lebih dari 750.000. Terima kasih sekali atas support kalian, dan saya janji 2020 ini saya tetap akan memberikan edukasi yang terbaik tentang menggunakan skincare yang aman dan jangan menggunakan skincare berbahaya. Saya masih akan sebut merek berbahaya dan kali ini namanya besar sekali, tapi saya sedang mempersiapkan ya, jadi kalian tunggu tanggal mainnya. Mereknya terkenal di mana-mana, nanti kita tunggu saja. Seperti biasa saya YouTuber bermodal, jadi saya nggak akan tetes-tetes lagi. Saya akan tunjukin dengan kalian hasil labnya yang ya tidak terbantahkan nantinya. Tapi sebelum kita mulai, jadi ada renungan di awal tahun 2020 ini. Kayak saya ngomong apa ya? Memang krim berbahaya paling banyak terjadi di online ya, karena tidak ada wujudnya atau tidak punya tokonya ya, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak sedikit juga ada oknum dokter yang menggunakan hal ini. Saya sebut oknum karena tidak semua dokter ya. Ada beberapa dokter yang ikut menjadi mafia menggunakan krim-krim berbahaya atau penyalahgunaan hidroquinone. Boleh nggak dok? Kan dokter boleh memberikan hidroquinone. Betul, boleh. Kalau misalnya dengan cara memberikan krim racikan, ingat, memberikan racikan harus konsultasi dan diperiksa. Penggunaannya juga tidak boleh jangka panjang. Kalau penggunaan jangka panjang dan seluruh wajah itu jatuhnya tetap penyalahgunaan hidroquinone. Atau yang kedua, yang paling serem adalah dia sudah BPOM tapi dioplos dengan hidroquinone. Dan ini banyak terjadi. Ya saya bilang ini banyak terjadi oleh, saya dalam tanda kutip, oknum dokter. Sebenarnya tahun lalu saya sudah pernah melakukan pemeriksaan ini dan videonya cukup viral pada waktu itu. Saya tidak menyebutkan nama klinik, saya hanya menyebutkan inisial nama klinik. Tapi pada waktu itu cukup heboh dan cukup mengganggu saya karena beberapa teman sejawat saya memprotes saya. Oke, menjadi pertanyaannya, retorikanya adalah seperti ini. Bolehkah hal itu saya lakukan? Oke. Karena kita dokter ini punya etika. Etikanya adalah, salah satu sumpah dokternya adalah tidak boleh atau memperlakukan teman sejawat seperti saudara kita sendiri. Tapi apakah kalau teman kita melakukan kesalahan kita harus menutup-nutupi kesalahan itu? Ataukah membuka boleh? Oke, ini akan menjadi perdebatan. Apakah kalau saya yang menyebutkan tidak boleh, apakah kalau misalnya orang lain yang bukan dokter, YouTuber lain yang bukan dokter, menyebutkan bahwa krim itu berbahaya, boleh? Terus kenapa saya tidak boleh? I need your idea, silakan isi di komen di bawah ini. Saya agak sedikit berhati-hati, tapi kayak gini saya ngomong. Sekarang orang jadinya kalau seperti ini kelemahan, orang jadinya berlindung di balik semuanya, berlindung di balik dokter. Salah satunya kita sebut Helwa jelas berbahaya, sebentar lagi dia mau buka klinik. Dan kalau misalnya saya ngomong dia berbahaya, nanti katanya saya melanggar kode etik dokter lagi, kan kayak gitu punya. Kalau kayak gitu semua krim berbahaya buka klinik aja. Ya ini menjadi permasalahan besar dan mungkin ini harus disikapi oleh ID juga, oleh BPOM juga, dan oleh Kemenkes juga. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini menjadi pecutan untuk mereka semua. Tapi hari ini saya akan bahas tentang yang lain, tentang anti-aging. Oke, mudah-mudahan ini mengedukasi kalian. Siapa sih yang tidak bertambah tua? Setiap orang juga tambah tua. Ada orang yang, cuma ada orang yang tuanya kelihatan cantik tetap, ada yang tuanya kelihatan boros. Saya punya cerita kayak gini. Menurut saya Tuhan itu melahirkan kita, atau kita dilahirkan oleh Tuhan, itu sedikit tidak adil, dalam tanda kutip tidak adil. Apa maksud tidak adil? Ada beberapa orang yang diberi kaya, ada yang kaya sekali, ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang miskin sekali. Nah, begitu juga dengan cell aging kita. Jadi ada orang yang kolagennya banyak, ada yang kolagennya sedang, ada yang kolagennya sedikit, ada yang sedikit sekali. That's why makanya kalau misalnya kita SMP atau SMA, kita lihat teman kita, cantik banget ya, kelihatan muda, kelihatan imut-imut. Loh, saya kok kelihatan boros ya? Saya kelihatan lebih tua daripada teman-teman saya seperti itu. Ya itu karena ada kolagen yang dibawa. Tapi kalian harus ingat sesuatu, bahwa kolagen itu juga bisa dijaga. Sama seperti kalau saya beli mobil dan teman saya beli mobil, saya merawat mobil saya dengan baik. Ya, teman saya walaupun mobilnya sedikit lebih mahal, tapi dia tidak merawat dengan baik, bawanya asal-asalan, nggak dicuci, nggak dirawat dengan baik, dan hasilnya mobil saya ke depan bisa lebih baik. Nah, begitu juga dengan diri kamu sebenarnya. Jadi, kolagen memang dilahirkan Tuhan berbeda-beda, atau kita lahir dengan ada yang kaya, ada yang miskin, tapi kan di dalam jalannya waktu, kita ada yang namanya kerja, berinvestasi.
berpikir dengan baik sehingga yang tadinya kaya bisa jadi miskin, yang miskin pun bisa jadi kaya, bisa jadi sukses. Nah, begitu juga sebenarnya kolagen dalam tubuh kita. Ketika kita rawat, ketika kita jaga, yang tadinya lebih ganteng dari kita, lebih cantik dan kelihatan lebih muda, one day, umur 50 tahun nanti, ketika kita reunian berdua, ya, saya yang tadinya kelihatan boros pada waktu SMA, saya kelihatan masih gagah, masih ganteng, dan terlihat muda. At least kalau 50 saya terlihat seperti 45 tahun. Saya nggak bilang saya terlihat 17 tahun. Sedangkan teman saya tadi, karena stres, banyak pikiran, banyak kerjaan, tidak merawat diri, sehingga dia terlihat tua. Oke, ini adalah kenyataan yang bisa membuka mata kalian. Ya, jadi semua orang terlahir ya berbeda-beda. Ada yang memang lahirnya sudah cantik, ada yang terlahirnya memang sudah kencang. Tapi semuanya itu tidak ada gunanya kalau kamu tidak jaga. Even kamu tidak menarik sekalipun, tapi kalau kamu jaga penampilan kamu, maka kamu akan bagus. Ada dua cara menjaganya. Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan ini kalian bisa melakukan dengan cara ya perawatan rutin, menggunakan skincare yang baik dan aman. Kenapa saya bilang baik dan aman? Karena kalau kalian pakai skincare yang berbahaya, yang instan, ya efeknya cuma sebentar dan akhirnya akan merusak. Yang kedua, kalian bisa perawatan di klinik untuk menjaga kelembapan kulit kalian sehingga kalian penuaannya akan melambat. Saya nggak ngomong tidak tua, semua orang bertambah umur pasti tua ya. Tapi dengan dijaga, turunnya yang tadi cepat menjadi turunnya agak lebih slow, lebih lambat. Itu adalah pencegahan. Lalu apa yang terjadi dok kalau misalnya sudah terlihat tua? Jadi saya sudah terlanjur nih terlihat tua ya. Saya akan gambarkan sesuatu dengan kalian supaya kalian punya inspirasi. Oke, gambar saya jelek. Jadi kalau ini wajah, ya gambar saya jelek banget. Sengaja saya gambar jelek-jelek supaya kalian nggak salfok dari gambar saya. Pertanyaannya, yang mana yang lebih tua? Setelah saya gambar atau sebelum saya gambar? Apakah ini lebih tua ataukah ini lebih tua? Oke, benar sekali. Pasti ini terlihat lebih tua. Apakah ini lebih tua ataukah ini lebih tua? Oke, ini ya terlihat seperti kakek-kakek nenek-nenek. Even gambar saya jelek banget seperti ini. Ya. Semua gambaran kakek nenek, kapan kita terlihat tua? Ketika ada 3 garis menjadi satu. Yang pertama adalah kantong mata, yang kedua adalah smile line, yang ketiga yang kita sebut garis bawah bibir ini sebutnya marionette line. Yang terjadi sebenarnya adalah kelemahan bagian atas wajah. Jadi bawah matanya turun, menyundul di smile line-nya dan marionette line. Jadi wajahnya akan turun dan menjadi tua. Apa yang terjadi? Itu adalah kehilangan kolagen atau fat loss di bagian pipi ya. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau ini diberikan skincare, ini sudah terlambat. Ingat, skincare, perawatan facial peeling rutin atau laser di klinik itu hanya menghambat penuaan, tidak melawan penuaan. Kalau kalian ingin menolak tua, ada caranya? Ada. Agak sedikit mahal? Tentu saja. Waktu adalah yang termahal. Kalau saya bisa buat kalian lebih muda, saya pikir nggak ada harganya itu. Wajar. Kalau saya bisa mengulang masa muda saya balik ke SMA dan ada alatnya, saya pikir alatnya pasti akan mahal sekali pasti. Karena mengulang waktu itu pasti harganya mahal. Ya, tapi relatif. Kalian akan mendapatkan hal yang sesuai. Kalau kalian umur 55 tahun, lalu saya buat penampilan kalian terlihat lebih muda 50 tahun, maka wajar itu menjadi sesuatu yang cukup ada harga atau cukup mahal. Menjadi kewajaran. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Banyak cara sekarang. Ada filler, ada botox, dan lain sebagainya yang pada prinsipnya dia akan mengisi kolagen kalian sehingga kalian terlihat lebih muda lagi. Saya akan tunjukkan beberapa gambar. Ini kalian bisa lihat gambar yang saya kerjakan. Kita bisa buat orang terlihat 5 tahun, bahkan 10 tahun lebih muda. Dengan filler, botox, dan lain sebagainya. Bisa dengan benang juga. Ya, tapi kalau bagi kalian yang menerima tuanya kalian, tapi tetap ingin menjaga, jadi kalian bisa merawat saja. Atau bagi kalian yang takut tua, mulai dari sekarang kalian bisa merawat diri kalian dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua ya. Penampilan ini amat sangat penting untuk sekarang ini ya, jadi terutama 2020 amat sangat penting. Semua ya tidak dapat melawan umur, semuanya makin lama makin tua, tapi penting mempunyai penampilan yang menarik ya. Makin tua makin ganteng, makin tua makin cantik, siapa sih yang nggak bangga? Semua bangga. Ya,
Maka itu kalau misalnya, saya paling sering dapat pasien adalah ibu-ibu yang mau bercantik atau mau mempercantik diri hanya karena anaknya mau kawin. Lucu, kenapa nggak dari dulu? Kadang-kadang seperti itu, karena malu dilihat orang pada saat acara. Menurut saya, jaga diri kalian sedini mungkin. Penampilan amat sangat penting. Makin tahun ke depan, makin penting. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua.